Sebelum jeda tadi saya sempat sampaikan bahwa obat-obatan seperti hidroksikloroquine atau kloroquine dan juga asitromisin tidak untuk dikonsumsi secara bebas, harus dengan resep dokter karena ada efek sampingnya. Ibu Erlina Burhan akan menyampaikan efek samping obat-obatan tersebut. Bu Erlina, silakan. Ya, baik, terima kasih. Saya ingin menghimbau kepada masyarakat, walaupun sekarang ini kita nih menyampaikan beberapa pilihan obat untuk COVID-19, tapi mohon jangan kemudian secara tidak rasional membeli obat di apotek atau melalui online, kemudian mengkonsumsinya, karena obat-obat ini bukan obat-obat pencegahan, tapi betul-betul obat yang kita pakai untuk mengobati kalau pasien sudah positif. Itu satu hal. Kedua, juga perlu diingat obat-obat ini kalau digabung pemakaiannya itu ada efek sampingnya. Seperti azitromisin dan kloroquine, bila digabung pada orang-orang tertentu akan bisa menimbulkan masalah di jantung. Dan kalau memang sudah sakit jantung juga, itu bisa sangat fatal akibatnya. Oke. Jadi mohon hati-hati ya. Oke, tidak untuk dikonsumsi bebas ya, harus dengan resep dan pengawasan dokter. Baik, Betul. saya berpindah dulu ke Pak Raymond. Pak Raymond, yang ingin saya tanyakan adalah soal vaksin. Apakah kemudian Dexa Medica dan juga perusahaan-perusahaan farmasi lain di Indonesia saat ini juga tengah mengembangkan vaksin untuk COVID-19 sama seperti beberapa negara lainnya? Belum, perusahaan Indonesia belum mengembangkan suatu vaksin. Ada 115 macam vaksin yang sekarang dikembangkan di seluruh dunia. 78 itu sudah aktif dan ada beberapa yang fase 1 di uji klinik. Tapi menurut saya itu masih ongoing dan masih akan lama mendapatkan vaksin, mungkin 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Jadi dengan adanya hidroksikloroquine maupun kloroquine, itu memberikan, apalagi nanti kalau kita punya Avigan, memberikan harapan yang baik sekali buat pasien Indonesia. Tambahan lagi untuk Dr. Erlina, hidroksikloroquine sudah kami drop di banyak rumah sakit di Jakarta maupun di daerah. Jadi dalam hal ini dokter bisa tanyakan pada apoteker setempat di rumah sakit, mereka sudah mempunyai hidroksikloroquine itu mestinya di instalasi farmasi mereka. Oke. Ya, terima kasih Pak Raymond. Oke. Terima kasih, Dok. Itu tadi untuk beberapa obat-obatan yang masih dipertanyakan oleh Bu Erlina. Pak Ngabalin, jadi untuk vaksin tidak adakah insentif dari pemerintah untuk kemudian perusahaan-perusahaan di Indonesia turut berupaya menemukan vaksin mengatasi COVID-19, Pak Ngabalin? Pada tingkat kementerian dan lembaga, dalam koordinasi ketua gugus tugas, ini telah dibicarakan. Seperti saya katakan tadi bahwa yang paling utama itu adalah memang tingkat koordinasi antara Kementerian Kesehatan, Pendustrian dengan BUMN kita, termasuk seperti Pak Rey dan kawan-kawan. Karena sampai hari ini kan kita belum menemukan obat dan vaksin COVID-19 itu. Sehingga ketika tadi kalau kita bicara tentang kloroquine, maka tentu disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa Ibu Erlina juga tahu bahwa kloroquine itu setidaknya dapat mengurangi demam dan peradangan. Itu ini kan obat saya sampaikan. Bukan first line. Saya mengutip pernyataan Pak Presiden, bukan first line untuk COVID-19. Kalau kemudian virus memang harus dicari antivirusnya atau vaksinnya. Apakah Indonesia memang tidak ada dalam tanda kutip niat untuk turut mengembangkan vaksin COVID-19, mengingat kemarin dalam realokasi anggaran APBN juga uang untuk riset dan teknologi dipotong besar-besaran, sehingga pasti saya bayangkan para saintis akan kesulitan juga, para dokter-dokter juga akan kesulitan mengembangkan vaksin. Ya, mohon doa dan dukungan karena upaya-upaya para saintis juga ya, dari laboratorium, kemudian para pemangku kuasa ilmu yang hari ini ada di Indonesia, kita tahu para profesor, para dokter juga sedang mengupayakan itu. Makanya kemarin kenapa Bapak Presiden memberikan apresiasi yang luar biasa. Tingkat yang paling terpenting sekarang ini adalah tidak ada lain kecuali membangun koordinasi yang efektif agar bisa langkah-langkah dan upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah, termasuk menemukan obat dan vaksin itu adalah bagian daripada upaya pemerintah. Bolehkah kemudian saya simpulkan bahwa sejauh ini memang pemerintah Indonesia masih bergantung pada obat-obatan kloroquine, Avigan dan juga azitromisin ini ya, belum vaksin ya?
Ya, itu seperti yang tadi dikemukakan oleh Ibu Erlina di Rumah Sakit Persahabatan, termasuk dengan Pak Raymond yang telah mendrop beberapa 3 macam obat, termasuk kloroquine. Ya, ini yang sekarang seperti kita dengar dalam pidato Bapak Presiden, paling tidak akan mengurangi demam dan mengurangi peradangan. Baik, Pak Raymond, untuk proses-proses selanjutnya saya bayangkan juga masih akan ada distribusi obat-obatan. Akan seperti apa, sampai berapa lama? Oh iya, kami akan tetap mendistribusikan obat-obat yang berhubungan dengan secondary infection dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat ada banyak obat-obat lain yang masih dibutuhkan, misalnya untuk respirasi, salbutamol, kemudian antibiotika yang lain, itu kami akan tetap produksi dan supply-nya masih cukup di Indonesia ini. Siapa yang membutuhkan bisa mendapatkannya dari Dexamedica tentunya. Baik, terima kasih Ibu Erlina Burhan, juru bicara Rumah Sakit Persahabatan, kemudian Pak Raymond R. Chandrawinata, Direktur Business and Scientific Development Dexamedica Group, dan juga Pak Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, sudah bergabung bersama kami dalam Sapa Indonesia Malam, saudara.